Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok 3 akan membahas materi dari mata kuliah komunikasi dan bisnis, yaitu proposal bisnis. Perkenalkan, nama saya Zerina dari kelas manajemen D. Sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian proposal bisnis dan manfaatnya. Langsung saja, di dalam dunia usaha kita tidak asing lagi mendengar kata proposal. Jadi, apa itu proposal? Proposal adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi, proposal bisnis yaitu dokumen penjualan yang berisi informasi standar tentang cakupan proyek, produk yang akan ditawarkan, biaya dan jangka waktu. Atau secara singkat, kita bisa definisikan proposal bisnis yaitu penawaran tertulis dari penjual ke calon pembeli. Tujuan utama dari proposal bisnis ini adalah untuk mengundang seseorang, organisasi, ataupun sebuah perusahaan untuk membeli produk yang akan kita tawarkan. Nah, di dalam proposal bisnis ini apa saja sih yang terdapat dalam susunan proposal bisnis tersebut? Nah, yang pertama ada yang namanya cover letter, yaitu merupakan surat pengantar. Yang kedua, halaman sampul. Yang ketiga adalah executive summary, yaitu ringkasan informasi bisnis. Nah, ringkasan ini dituliskan secara singkat saja mengenai bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Yang keempat, ada daftar isi. Yang kelima, gambaran umum mengenai bisnis yang akan kita jalankan. Yang keenam yaitu strategi atau solusi. Strategi ini kita susun supaya bagaimana kita akan menjalankan bisnis kita nantinya. Yang selanjutnya susunan acara, dan yang terakhir adalah mengenai biaya-biaya yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat proposal bisnis. Yang pertama, mencari dana di bank atau lembaga lainnya. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan investor. Yang ketiga, membangun sebuah bisnis baru. Yang keempat, memperluas bisnis. Yang kelima, menetapkan tujuan, dan kita dapat mensosialisasikannya kepada anggota tim perusahaan maupun anggota tim perusahaan lain. Yang kelima, memasuki persaingan bisnis, dan yang ketujuh, merencanakan strategi dan bagaimana arah perusahaan nantinya. Jadi itulah pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maryam. Saya pemateri kedua dari proposal bisnis. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang sasaran dan elemen-elemen dalam proposal bisnis, dan yang kedua adalah presentase dan persiapan proposal bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sasaran dan elemen-elemen dalam proposal bisnis. Yang pertama adalah solusi. Di dalam proposal bisnis, diwajibkan untuk memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan customer. Oleh karena itu, sebelum membuat proposal bisnis, kita harus mengetahui apa kebutuhan dari customer tersebut dengan cara melakukan interview. Yang kedua adalah keuntungan. Nah, di sini dijelaskan keuntungan dari produk atau service yang Anda tawarkan sedetail mungkin, baik itu keuntungan dari sisi harga maupun non-harga. Yang ketiga adalah kredibilitas. Isi dari proposal harus dipertanggungjawabkan, jangan overpromise terhadap apa yang ditawarkan, dengan pula memberikan sesuatu yang tidak dapat Anda berikan kepada calon customer Anda. Nah, yang keempat adalah contoh pekerjaan. Hal ini perlu Anda tampilkan dalam proposal Anda, dan jangan lupa membaca proposal Anda. Biasanya bisnis dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu mengenai harga, mengenai solusi yang ditawarkan, dan aspek-aspek teknikal. Yang terakhir adalah sesuai dengan target pembaca.
Nah, di sini Anda harus mengetahui background calon customer Anda dan jangan lupa mengetahui siapa pembaca proposal tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah presentasi dan persiapan proposal bisnis. Yang pertama adalah petunjuk penyusunan. Dalam menentukan jenis usaha yang diinginkan dan juga bisa menguntungkan, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai seorang wirausahawan, haruslah bisa mencari informasi apa yang kiranya bisa menguntungkan dan juga cocok untuk wirausahawan tersebut. Yang kedua adalah halaman depan. Halaman ini mencantumkan alamat perusahaan dan juga nama orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah daftar isi. Halaman ini dibuat kerangka proposal usaha yang dilengkapi dengan nomor halaman. Yang keempat adalah penjelasan perusahaan. Selanjutnya adalah pemasaran. Di sini menjelaskan mengenai pasar mana yang akan dituju, strategi, besar potensi pasar, serta ramalan tentang target konsumen pada masa yang akan datang. Selanjutnya produk penghasilan. Lalu peningkatan omset penjualan. Ini dijelaskan tentang teknik promosi apa yang akan digunakan. Selanjutnya permodalan. Di sini dijelaskan mengenai rencana proyeksi, aliran kas, pendapatan, serta neraca pendahuluan. Yang terakhir adalah appendix. Diisikan berbagai keterangan di mana diperlukan untuk bisa melengkapi proposal usaha. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Halisa sebagai pemateri keempat, format proposal bisnis. Yang pertama adalah latar belakang. Bagian paling awal yang harus dipikirkan sebelum membuat bisnis plan yang baik dan benar adalah komponen latar belakang. 3. Gambaran produk. Ketika mengajukan bisnis plan ke calon investor, kita juga wajib mendeskripsikan produk bisnis dengan jelas dan mudah dimengerti. 4. Rencana usaha yang meliputi persiapan, strategi pemasaran, rencana anggaran dan sumber anggaran, serta struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.